Asyhadu alla ilaha illa Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. I believe that there is only one God, that is Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. I believe that Muhammad Prophet is messenger of Allah. Kalau dibaca cepat, if read quickly, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salam kepada junjungan atau orang yang paling engkau muliakan, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para pengikutnya. Dan juga sampaikan kepada Nabi Ibrahim, orang yang sangat engkau muliakan, dan juga kepada para pengikutnya. Oh Allah, please give the safety and salawat to Muhammad Prophet honorable list and his follower, and also to Ibrahim Prophet honoris or honorables and his follower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan dari Allah selalu tercurah kepada saudara semuanya. May safety, lovely, and goodness from Allah upon you forever. Jadi ini adalah Ramadan yang ke-18. Tidak terasa cepat sekali. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepadamu kutiba alaikumusiyam bulan puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah datang kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka berpuasalah pada bulan itu. So please fasting ya, fasting in the moon, Ramadan pada bulan puasa Ramadan. La'alakum tatakun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. In order you are to be takwa human takwa atau believer, beriman, bertakwa. Karena beda, beriman dengan bertakwa itu beda. Beriman itu yakin. Rukun iman ada 6, percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, kemudian percaya kepada hari kiamat, yang kedua takdir, dan kemudian percaya hari kiamat. Kalau saya mohon maaf, pengetahuan Islam saya agak tergerus karena jarang membicarakan atau membahas Islam. Jadi begini, kadang-kadang kalau kita jarang membahas ilmu itu, kita jarang membicarakan ilmu yang kita miliki, lama-lama ilmu itu tergerus dan hilang. Kalau enggak, sama bahasa Inggris juga gitu. Jika kita enggak biasa bicara bahasa Inggris, walaupun sudah 5 tahun, berapa tahun kita belajar bahasa Inggrisnya? Dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian perguruan tinggi 5 tahun bahasa Inggris. Tapi kalau jarang dipakai, akhirnya hilang pengetahuan itu. Sama dengan agama ini juga, kalau kita jarang membicarakan, lama-lama hilang. Oleh karena itu ilmu harus selalu diamalkan. Maka kita juga harus mengamalkan ilmu itu biar tidak hilang. So we have to continue to discussion about our knowledge. Walaupun ngomel sendiri kita, all to talk, to self talking, it is important. Hal itu sangat penting untuk menjaga, to keep, agar ilmu kita tidak hilang, in order our knowledge not lost, gitu ya. Oke lah, kita tadi membahas apa takwa itu sudah ya, karena waktu itu di Al-Baqarah sudah dijelaskan apa itu takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya pada yang gaib. To believe to the gaib, that is Allah is gaib, roh kita gaib. Itu contohnya malaikat gaib, ada makhluk yang tidak gaib, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Gaib is everything that we cannot, everything that our eyes cannot to see. Nah, gitu. Tidak hanya mata kita sebenarnya, not only our eyes, tetapi juga panca indera kita. 5 our sensors tidak bisa mendeteksi, cannot to detect, ya. Tidak bisa mendeteksi
adanya gaib itu. Tapi hanya sebagian ada orang yang diberi kemampuan itu. But any human given by Allah to know about that, tahu tentang hal itu. Hanya sebagian, tidak semuanya. Hanya sedikit yang diberi kemampuan untuk melihat yang gaib. Paling itu pun terbatas, hanya makhluk kayak jin. Jin itu bisa, ada beberapa orang bisa melihat langsung jin dengan matanya ketemu jin langsung bisa. Itu pun terbatas, orangnya terbatas itu. Paling juga kalau saya bisa ketemu makhluk gaib adalah lewat mimpi, biasanya mimpi gitu. Oh ini, oh ternyata mimpi ya, lewat mimpi. Tapi kalau secara langsung nggak bisa. Memang ada beberapa karakter manusia itu memang beda-beda ya. Ada yang pokoknya macam-macam orang. Everyone have a character, different karakter. Oke, waktu kita sangat terbatas, makanya saya ingin membahas sholat ya. Sholat itu adalah urutan yang kedua setelah beriman, adalah kepada yang gaib adalah sholat. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa itu percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. To do praying sholat. Nah, sholat itu bahasa Inggrisnya cuma disebut praying. Harusnya praying itu berdoa kan gini, tapi sholat juga berdoa, tapi doa yang khusus, ada gerakan-gerakan khusus. Kalau sholat praying sama praying, tapi sholat itu beda dengan praying. Makanya praying sholat makanya harus tetap diterjemahkan sebagai sholat gitu ya. Sholat itu syaratnya harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Sholat have condition free from hadas, apa ya bahasa Inggris ya, hadas ya, hadas kecil misalnya kentut, kentut, throw to membuang, waste gas wastes from anus ya, gas wastes itu hadas kecil. Buang air kecil atau kencing, waste the urine as hadas kecil. Dan kemudian hadas besar, big hadas, contohnya itu setelah bersetubuh. Setelah bersetubuh, playing sex, after playing sex, so you have hadas, big hadas after playing sex. Walaupun tidak keluar sperma, hanya bersetubuh saja, berhubungan badan, penis dimasukkan ke dalam vagina atau berhubungan badan itu, walaupun tidak keluar sperma, tetap itu berhadas besar ya, hadas besar, big hadas. If your penis connected with vagina, so there is also not ejaculation, so it is you have hadas besar atau big hadas. Untuk mensucikan itu hadas besar, Anda harus mandi besar, mandi junub. For clean the hadas, you have to take a bath, mandi besar, mandi junub, take a bath, have to take a bath from dari ujung kepala, rambut, from the hairs of head until telapak kaki ini, legs, not leg ya, bukan kaki, fingers of foot, yes, foot,
The bottom of food, the bottom of not makanan, bukan bukan the bottom of feed food t ya, not d food ya, bedanya food t dengan food d. Kalau food d itu makanan, kalau food t itu kaki, telapak kaki ya. Bottom foot have to be basah, wet, have to be wet by water. 3 kali disiram, kemudian kanan disiram, kiri siram. Itu tapi ada yang berpendapat lain, kanan dulu disiram 3 kali, kemudian terus kiri siram 3 kali, terus kepala sampai ujung kaki 3 kali, dibersihkan semuanya, basah, dibasahi dan tentu bersabun. Different reason have to right first, then left, and then from top of head until bottom feet, gitu ya. Mudah-mudahan Anda mengerti. May you understand. Itu menghilangkan hadas besar. Sebelum mandi hadas besar, berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu wudu'a lirafa'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Niat ingsun mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, gitu. Coba nanti di-search lagi ya, dibaca lagi. Bacaan itu lebih penting daripada ingatan. Ini apa yang saya sampaikan ini jangan jadikan patokan persis gitu, tapi jadikanlah motivasi untuk membaca, referensi atau literasi ya, dibaca. Karena ingatan manusia itu beda dengan ingatan catatan. Kalau catatan tuh pasti nggak akan hilang. Kalau manusia kadang-kadang tererosi, memorinya tererosi. Kemudian cara menghilangkan hadas kecil juga, itu namanya berwudu. For clean the small hadas, we have to wudu. Wudu itu kalau saya belum tahu terjemahan bahasa Inggrisnya wudu itu apa. Wudu, I have not to translate of wudu. Not voodoo, wudu. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a lirafa'il hadasir lillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Cuci tangan, itu basah, kemudian berkumur, kemudian masukkan sedikit air ke dalam hidung, kemudian dilepas, gitu. Ini teori dulu lah, nanti prakteknya saya tunjukkan. Lepas, setelah itu membasuh muka dengan air 3 kali, gitu. Setelah itu membasuh tangan hingga lutut, gitu, 3 kali. Kemudian basahi rambut, kemudian itu ujung ini, kemudian telinga dicuci 3 kali. Nah, gitu. Setelah itu kaki sampai pergelangan kaki sini dibasahi. Nah, gitu ya. Okay. Firstly, you have to wash your hand, your hand. Fingers hand. Kosakata bahasa Inggris itu agak simpel sih, jadi beda dengan bahasa Indonesia. Fingers, telapak beda, telapak tangan di atas selatan ini basah. Setelah itu, then kumur. Wash your mouth.
and then your nose, pour your nose, a little water, disedot, to inlet in the nose, then keluarin, out, whisk out, keluarkan, itu, and then setelah itu basuh muka, wash your face by water 3 times, 3 kali, 3 times, and then wash your hand until sikut, apa sikut? Lupa saya. Sikut, nanti right first and then left first gitu ya. Itu pokoknya. Ya kalau nggak begini, memang kita agar bahasa Inggris kita nggak punah. Salah nggak apa-apa, wrong is no problem, but kita harus tetap menjaganya ya. Nanti akan kita perbaiki, selalu kita progress English, progressing menjadi perfect English gitu ya. Kadang-kadang ya itu karena bahasa Inggris jarang dipakai, akhirnya lupa. Ya oke lah. Nah itu wudhu ya. Then your hair, wash your hair 3 times, 3 kali. Then your ear dicuci, wash your ear right first and then second, then left first, your ear left first, water, okay. And on, dan selanjutnya adalah cuci, wash your foot until this is the batas restricted sunnah. Nah, berarti sini juga boleh, sampai sini juga boleh cuci, tapi minimum from here ya, cuci, wash your foot, oke. Kemudian setelah wudhu baca setidaknya syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ya. Kemudian baru sholat, then you doing sholat, praying sholat, menghadap ke kiblat, to arrow to the kiblat or Ka'bah. This is Ka'bah. Menghadap kiblat. Itu setelah itu menghadap kiblat, berniat you have niat, itu bahasa Inggrisnya apa saya belum tahu. Target, no target ya, pokoknya niat ya, from your heart, or you can say, atau Anda bisa mengucapkannya niat itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu usoli fardol, misalnya sholat subuh atau isya, usoli fardol imsa arba'a rokaati lillahi ta'ala ya. Niat saya sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. I'm praying, I want to praying ya, sholat isya praying 4 rakaat because Allah Ta'ala gitu ya. Pokoknya begitu, nanti kita perbaiki ya, apa bahasa internasionalnya, nanti kita banyak ada dari Amerika, dari Australia, dari Swedia, Spanyol, Inggris, Afrika, Nigeria, nanti kita
cari ini apa persatuan bahasanya, apa bahasa yang mudah dimengerti secara internasional itu. What is the international language about praying, sholat, and others, baca Al-Quran gitu. Ya dengan komunikasi ini kita mudah-mudahan nanti bisa ketemu terjemahan yang bisa dipahami oleh semua orang di seluruh dunia. Can understand to human in the world gitu about sholat. Sholat beda dengan berdoa. Praying different with sholat gitu ya. Oke. Ya setelah berniat mengucapkan Allahu Akbar. Ya, gerakannya gini. Allahu Akbar. Itu kemudian yang penting adalah tidak boleh ditinggalkan adalah membaca Al-Fatihah. Tapi sebaiknya baca doa iftitah dahulu ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhaya lilladzi fatara samawati wal ard khalifah muslima wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu nggak boleh dibaca secara keras, hanya di dalam hati cuman. Tapi pelan-pelan. This is cannot read by big volume volume ada daun. big volume sound volume, big no sound volume but weak volume. Nah, kemudian baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah di ayat pertama di dalam sholat Isya dan sholat Maghrib dan sholat Subuh wajib dibaca keras. In the praying sholat Isya, Subuh, and Maghrib, we have to big volume, sound volume, big sound volume. Dibesarkan suaranya, disuarakan. Your voice have to hear by other. Suara Anda harus bisa didengar oleh yang lain. Kalau sholat Isya, sholat Maghrib, Isya dan Subuh itu harus. Ini. Allahu Akbar kabiro itu ya. Kabiro dan seterusnya. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk sementara sampai sini dulu karena waktu kita harus berbagi waktu. Nanti kita lanjutkan ya untuk Ramadan ke-19, Ramadan 1446 Hijriah kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka wawasan Anda, pengetahuan Anda tentang Islam. May with the small information can give you motivation to learn about Islam knowledge. Okay? Terima kasih telah berkenan menonton video yang saya sampaikan. Thank you for your attention to view my video. Semoga memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam hidup Anda. May this video give you the pics useful, make useful for your life
sehingga hidup Anda selalu dalam keadaan selamat. So your life to be safety always, selalu sehat, to be healthy always, dan selalu bahagia, and happy always. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.